Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Muji Widayati dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Oke, kita jumpa lagi ya. Sebelum Bu Muji bahas materi selanjutnya ya, jangan lupa untuk kalian dukung terus ya channel Bu Muji dengan cara like dan subscribe Bapak MG Channel, karena subscribe itu tidak berbayar ya. Oke, karena minggu lalu kita bahas tentang akulturasi budaya Islam ya, bidang bangunan. Nah, untuk kesempatan ini Bu Muji akan membahas tentang akulturasi budaya Islam ya dalam bidang kesenian, bidang tulisan dan aksara ya, kemudian bidang upacara, bidang sistem pemerintahan ya. Oke, yang pertama langsung saja akulturasi budaya Islam dalam bidang ya aksara dan tulisan. Nah, kalian masih ingat ya pengertian dari akulturasi ya? Akulturasi, sekali lagi Bu Muji ingatkan, bertemunya dua budaya yang menghasilkan budaya baru tanpa meninggalkan ciri khas dari masing-masing budaya tersebut ya. Nah, untuk akulturasi bidang aksara ini ya, sebelum Islam masuk ya, pra-Islam itu masyarakat Indonesia sudah mengenal adanya penulisan ya, tulisan dan aksara. Kalau di masa Hindu-Buddha itu ada tulisan Pallava ya, huruf Sanskerta ya. Di masa Islam budaya tulis menulis itu masih ada ya, budaya tulis menulis itu masih ada, tetapi diperkenalkan adanya huruf-huruf Arab ya, ayat-ayat suci Al-Quran ya. Itu kalau budaya tulis ya, budaya aksaranya. Kemudian untuk bidang kesenian ya, di Islam, di masa Islam itu juga mengenal adanya kesenian. Pra-Islam ya, sebelum Islam masuk itu juga masyarakat di Indonesia sudah mengenal yang namanya kesenian ya. Contohnya seperti kesenian wayang ya. Bu Muji pernah membahas di awal pertemuan kalau kesenian wayang dulu, wayang itu kan ya berasal dari Indonesia sendiri ya, ceritanya itu diganti cerita-cerita Mahabharata dan Ramayana. Nah, kemudian ajaran Islam masuk, kesenian wayang ini masih ada ya, tidak dihapuskan. Nah, ini contohnya dipakai oleh Sunan Kalijaga ya dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ya. Jadi tetap wayang itu dipertahankan ya, karena itu kesukaan masyarakat ya. Tetapi yang diubah apa Bu Muji? Yang diubah adalah ceritanya. Kalau dulunya menceritakan tentang Mahabharata Ramayana ya, di masa Islam ceritanya itu diganti nuansa-nuansa Islam, cerita-cerita Islam gitu. Kemudian untuk bidang kesenian ya, dalam bidang kesenian itu contohnya tarian itu di masa Islam ya, itu juga ada tarian ya, tarian Seudati ya, ada tariannya. Kemudian ada sastra juga ya, sastra juga itu seperti adanya hikayat ya, hikayat dongeng-dongeng Islami. Kemudian adanya suluk, babat ya. Suluk itu tentang cerita-cerita yang membahas tentang kisah-kisah agama Islam ya. Gitu. Kemudian untuk bidang sistem pemerintahan ya, sistem pemerintahan ini pra-Islam ya, sebelum Islam masuk itu kan sistem pemerintahannya adalah kerajaan yang dipimpin oleh raja. Raja itu dianggap sebagai titisan dewa. Nah, kemudian ajaran Islam masuk ya, apakah sistem pemerintahan kerajaan itu dihapuskan? Tidak ya. Jadi sistem kerajaan itu masih ada, tetapi ada nama lainnya yaitu Kesultanan ya, yang dipimpin oleh seorang sultan tuh ya. Biasanya sultan ini dianggap sebagai khalifah, di mana
sang sultan biasanya didampingi oleh para kiai ya, para pemuka agama Islam ya. Fungsi seorang sultan ya itu juga difungsikan sebagai penyebar agama Islam ya. Karena kalau pemimpinnya itu beragama Islam, maka secara otomatis masyarakatnya pasti akan menganut agama Islam. Nah, itu ya, jadi sistem kerajaan masih ada, tapi ada istilah lain yaitu kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan. Itu ya dalam bidang sistem pemerintahan. Kemudian dalam bidang upacara ya, upacara itu memiliki arti ya, dalam bahasa Arab itu salama ya, selamatan ya. Apa tuh Bu Muji selamatan itu? Selamatan itu seperti apa ya, mengirim doa ya, mengirim doa untuk seseorang ya, seseorang yang sudah meninggal atau seseorang yang masih hidup ya. Selamatan itu difungsikan agar yang didoakan itu selamat ya, selamat ya. Itu selamatan ya. Contohnya apa saja? Selamatan seperti kalau cedak sinten itu, kalau orang mengandung ya biasanya kan ada mati, mitoni ya, 7 bulanan. Nah itu kalau dalam ajaran Islam itu kan tidak ada ya. Jadi kalau upacara seperti itu dalam ajaran Islam asli itu tidak ada ya. Itu merupakan tradisi adat istiadat masyarakat sebelum Islam masuk ya. Kemudian Islam masuk tetap ada, dipertahankan ya, upacara-upacara tersebut boleh. Tetapi kalau dulu doanya itu kan kepada sang dewa-dewa. Nah, doanya di masa Islam itu diganti ya, doanya itu kepada Allah SWT ya, Allah. Kemudian upacara lainnya lagi yaitu ada kalau orang meninggal itu kan biasanya ada pitung dino ya, kemudian ada nyatos, ada nyewu. Nah itu kalau dalam ajaran Islam murni itu tidak ada ya. Tapi seperti mito 7 hari, kemudian nyatos, nyewu ya, sebelum masuknya Islam itu sudah ada ya. Doanya itu ditujukan untuk mendoakan arwah-arwah yang sudah meninggal ya, yang ditujukan kepada dewa-dewa. Kemudian Islam masuk ya, upacara seperti kalau di Jawa ya, terutama kalau masyarakat Jawa ya tradisional itu dalam masyarakatnya tetap menjalankan tradisi pitung dino ya, kemudian terus nyewu ya, mengirim doa kepada orang yang sudah meninggal, tetapi doanya ditujukan kepada Allah gitu ya. Itu beberapa bidang akulturasi budaya Islam ya yang kemarin belum Bu Muji bahas. Kemudian yang terakhir ada bidang kalender ya. Sebelum Islam masuk ya, masa pra-Islam itu sudah mengenal yang namanya kalender ya. Dulu dikenal kalender Saka ya. Kalender Saka itu berdasarkan perhitungan matahari ya. Kemudian Islam masuk, sistem kalender itu tetap ada ya, tetapi diperkenalkanlah kalender Hijriyah ya. Bedanya kalau kalender Hijriyah itu berdasarkan peredaran bulan ya. Kalau kalian amatilah, kalau pada memasuki bulan Ramadan itu kan besok puasa apa tidak ya, biasanya kan diintik hilal ya, bulannya ya. Nah itu maka Hijriyah itu berdasarkan peredaran bulan ya. Nah, apakah kalender seperti Saka Jawa itu dihilangkan Bu Muji? Tidak ya. Sampai sekarang ini masih tetap digunakan beriringan dengan kalender Hijriyah ya. Contohnya kalau dalam kalender Jawa itu kan ada yang namanya kalender Islamnya, contohnya ada Hijriyah ya, Maulud ya. Kalau di dalam
kalender Jawa itu kan biasanya ada suro ya, masa suro, sapar ya, gitu ya. Mungkin akan Bu Muji lihatkan di sini ya, biar kalian bisa mengamati perbedaannya. Nah, itu sekilas beberapa akulturasi budaya Islam ya, yang kemarin belum Bu Muji bahas ya. Semoga dengan penjelasan ini kalian paham ya akulturasi budaya Islam dalam bidang tadi ada kesenian ya, ada bidang aksara, bidang sistem pemerintahan, dan bidang upacara gitu. Kalau bidang upacara ada lagi itu sekaten ya, sekaten ya, tradisi memperingati hari besar ya, yang ditujukan doa-doanya kepada Allah, tetap ada, dipertahankan ya. Itu saja dari Bu Muji ya. Semangat PJJ di rumah ya. Selamat berpuasa ya, meski puasa jangan lupa tetap semangat ya, tetap taati protokol kesehatan ya. Sekian dari Bu Muji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.